jauh dari perkotaan, juga jarang rumah kan. Terus saya ada seorang bapak polisi, dia bantu dorong motor sampai di bengkel, terus saya dibayari juga begitu. Dari situ saya berpikir, oh kayaknya jadi polisi itu kadang untuk kita saling membantu itu gampang gitu. Justru dari situ termotivasi. Ya, dari situ. Oh, jadi polisi ini kita bisa bantu banyak masyarakat. Siap, gitu. dari situ saya berpikirnya kalau dari situ saya pasti maksudnya lebih gampang mencari pahala dari situnya gitu. Pertama-tama itu hasilnya cuma konten aja dan iseng-iseng buat lucu-lucuan gitu dan setelah berapa hari taunya viral dan itu pun juga yang ngasih tahu teman saya dan saya gak nyangka juga dan bisa viral konten lucu-lucuan gitu aja kok bisa viral gitu. Halo Sobat Polri, jumpa lagi di podcast SSDM, seru-seruan di Mabes. Nah, sekarang sudah mulai terasa suasana penerimaan anggota Polri terpadu yang bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis. Kita kedatangan 2 orang polisi laki-laki dari Bintara yang nantinya akan menceritakan kisah inspiratifnya bagaimana hingga akhirnya diterima menjadi anggota Polri melalui jalur Bintara. Sudah ada Dek Yunus dan juga Dek Alif. Dari Dek Yunus, saat ini dinas di mana? Siap di Divisi TIK Polri. Divisi TIK Polri. Kalau Dek Alif? Siap di Divisi Hukum Polri. Baik, ini keren sekali Sobat Polri semua karena begitu lulus pendidikan langsung ditempatkan di Mabes Polri karena tidak semua orang bisa ditempatkan di sini, begitu adik-adik. Bisa diceritakan langsung kepada Sobat Polri bagaimana hingga akhirnya Dek Yunus dan juga Dek Alif ingin mendaftar menjadi anggota Polri dan dinyatakan lulus dan sekarang akhirnya berdinas begitu. Dari Dek Yunus dulu mungkin, silahkan. Siap. Jadi dulu sebelum saya lulus sekolah itu saya pernah mengalami insiden ban bocor. Jarak sekolah sama rumah saya kan jauh. Jadi saya itu bocor. Pas itu jauh dari bengkel juga, jauh dari perkotaan, juga jarang rumah kan. Terus saya ada seorang bapak polisi, dia bantu dorong motor sampai di bengkel, terus saya dibayari juga begitu. Dari situ saya berpikir, oh kayaknya jadi polisi itu kadang untuk kita saling membantu itu gampang gitu. Justru dari situ termotivasi. Ya, dari situ. Oh, jadi polisi ini kita bisa bantu banyak masyarakat. Siap, gitu. dari situ saya berpikirnya kalau dari situ saya pasti maksudnya lebih gampang mencari pahala dari situnya gitu. Karena ini juga sebagai ladang pahala kita, rekan-rekan semua untuk bisa menjadi bekal di akhirat sana nanti. Dan kemudian Dek Yunus masuk Bintara, 1 kali daftar langsung diterima atau bagaimana? Saya dua kali daftar baru diterima. Pertama untuk saya yang keduanya kedua persiapan begitu ya? Ya. Sebelumnya saya gugur di kesehatan pertama. Saya ambil hasil saya itu saya varises tinggi. Kedua saya persiapan terus menjaga kesehatan dan pola hidup juga gitu. Karena saya memang betul-betul niat kan yang kedua kalinya. Baru dari situ saya lulus. Luar biasa sekali, berarti fisik juga dipersiapkan gitu ya. Ini dengar-dengar katanya mendapatkan penghargaan. Siap. Apa penghargaannya? Medali sama piagam penghargaan. Baik, apa itu kategorinya, apa penghargaannya? Kategori tangan dinas, kesehatan dan jasmani tertinggi. Tertinggi, baik. Karena sudah dipersiapkan tadi ya, sebelum seleksi sudah dipersiapkan. Nah, kita bergeser ke Dek Alif. Dek Alif asalnya dari mana? Siap, asal Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Bagaimana hingga akhirnya mau menjadi anggota Polri? Hampir seperti Yunus ceritanya, cuma saya alhamdulillah sekali daftar jadi. Sekali daftar langsung jadi. Siap. Apakah ada latihan-latihan terlebih dahulu begitu? Kalau latihan saya mandiri ya. Jadi ya lihat YouTube atau didak gitu, terus pull up di depan rumah gitu. Sama lari ngelilingin desa gitu kan. Ya selebihnya gitu aja kan. Latihan yang ada di desa begitu. Siap. Desa apa namanya? Desa Panekan. Desa Panekan. Siap. Oh, baik, oke. Berarti memanfaatkan keterbatasan yang ada sehingga akhirnya membuahkan hasil. Siap. Begitu, keren. Kalau di Yunus dari mana asalnya?
Saya dari Madura, Pamekasan. Pamekasan. Oh, berarti nyebrang kapal dulu ya? Siap. Atau lewat jembatan Suramadu? Sekarang sudah jembatan kemudian. Lewat jembatan, keren banget. Nah, ini bisa jadi motivasi untuk rekan-rekan semua di sana yang berada di daerah terpencil pun, kalau memang sudah punya niat mau daftar polisi, bisa begitu ya. Siap. Pada saat De Yunus mendaftar, apa yang dirasakan? Deg-degan kah? Takut nggak lulus kah? Atau sempat terpikir, aduh mau minta tolong siapa nih? Atau enggak, semuanya serahkan ke yang di atas? Atau seperti apa? Silakan. Kalau yang saya rasakan pertama kali itu pasti grogi, terus nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Ya, terus yang kedua saya ya sudah pasrahkan aja sama yang kuasa. Kalau sudah nasib dan jalan saya pasti lulus. Ya, alhamdulillah. Allah berkata kalau saya lulus ya lulus. Lulus, betul. Siap. Kun fayakun ya. Kun fayakun aja. Betul, yang terjadi maka terjadi. Iya. Betul sekali. Berarti tidak ada kenalan atau apapun begitu sama sekali. Nggak ada, sama sekali. Saya aja keluarga baru saya. Baru. Yunus ya. Masuk. Bapak sama om saudara bapak nggak ada yang anggota. Semua petani semua. Oke, semua petani. Semua petani. Oke, baik, itu Sobat Polri bisa didengar. Berarti orang tua Yunus saat ini sebagai petani di Pamekasan. Petani apa? Kalau musim kemarau tembakau, kalau musim hujan mereka di padi. Baik, oke, baik. Jadi justru tidak pernah mendapatkan cerita bagaimana untuk bisa menjadi anggota Polri. Nggak ada itu. Saya dapatnya dari Google aja. Nyari-nyari aja sendiri begitu ya. Info-info pendaftaran seperti itu. Berarti mempersiapkan secara mandiri. Iya, siap. Gitu. Oke, Yunus, kalau Alif, background keluarga? Siap, petani juga ada. Petani juga, petani siap. apa? Petani ya, kalau musim hujan kita bawang merah gitu, dan habis itu cabe, kayak musiman gitu aja dan digilir gitu kan. Baik, ini keluarga pasti bangga sekali keduanya bisa masuk anggota Polri, begitu ini diberi kemudahan untuk bergabung bersama kami di sini. Dan ini ada cerita menarik Yunus dan juga Alif, bahwa saya juga punya saudara begitu yang ingin mendaftarkan Bintara, tapi ternyata tidak percaya diri karena takut nanti takut nggak lolos karena nggak punya sesuatu lah apalah, dan itu semua tidak benar begitu ya. Siap. Kalau dari Yunus sendiri bisa diceritakan mungkin ada tips dan trik untuk semua rekan-rekan di luar sana yang ingin bergabung menjadi anggota Polri seperti apa? Siap. Sebetulnya kalau kita berpikir saya takut gak lolos, itu sih mental aja. Betul, itu mental aja. Dan terus kalau kita harus memandang begini, kalau saya bisa, senior saya bisa, kenapa kalian tidak gitu, dan karena kan gak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita ada kemauan. Betul. Kalau dari Alif sendiri bagaimana? Benar kata Yunus tadi, yang penting mental dulu kan. Aslinya tuh mental disiapin. Berarti modal nekat begitu. Siap. Modal nekat dulu. Modal nekat dulu dan. Hasil belakangan. Siap. Hasil belakangan. Yang penting berani dulu dan. Berani tampil. Tapi selain berani tampil juga administrasi harus disiapkan. Siap. Ya. Siap. Karena administrasi ini salah satu poin pertama yang harus kita lalui dan itu harus betul-betul dipersiapkan karena memakan waktu yang cukup lama gitu. Dan agak ribet juga. Nah, untuk dari Alif, bagaimana mempersiapkan administrasinya? Karena tadi satu kali coba langsung berhasil. Siap. Itu gimana? Itu saya ke Polres dulu dan pertama minta persyaratan apa aja. Habis itu saya urus ya ke kelurahan, ke kecamatan. Habis itu ngurus ijazah, minta cap di sekolahan gitu. Dan tapi sebelum itu kan saya masih UNAS dan belum lulus, jadi pakai SKL, surat keterangan lulus, jadi ijazahnya belum keluar gitu. Dan jadi habis itu ke Dispenduk legalisir gitu, dan habis itu baru ke Polres lagi dan dikumpulin. Siap. Nanti setelah di Polres juga akan diverifikasi Siap. semuanya keasliannya. Dan untuk yang tadi seperti Alif ceritakan, untuk rekan-rekan yang masih sekolah belum keluar ijazahnya, jangan dijadikan alasan untuk nggak daftar. Benar. Justru ada SKL rekan-rekan itu yang bisa digunakan pada saat nanti mendaftar. Siap. Gitu. Alif dulu SMA atau SMK? SMK dan. SMK apa? Jurusan multimedia. Multimedia, baik. Siap. Berarti punya kemampuan di bidang multimedia. Siap. Kalau dari Yunus? Siap, saya SMK. SMK. Siap. Jurusannya? TKJ. Oh, baik. Oke tuh. Rekan-rekan ternyata tidak hanya SMA, tapi SMK juga bisa bergabung menjadi anggota Polri. Baik, ini kalau dari Yunus tadi sempat percobaan pertama gagal, kemudian yang kedua berhasil. Siap. Belum diceritakan secara detail apa yang disiapkan. Lari misalnya berapa putaran, kemudian apakah latihan psikotes atau bagaimana? Siap. Jadi untuk latihan lari kalau saya sendiri dan pagi sama sore. Kalau saya udah
saya buat jadwal sendiri. Kalau udah jadwal saya latihan pagi atau sore, baik itu hujan atau panas, saya tetap berangkat. Kalau malam biasa saya kan beli buku kayak psikologi terus kan saya searching di Google gitu kan. Karena kan kita mau les atau kursus di mana kan, ya mohon maaf kan dana pas-pasan gitu kan. Baik. Ya jadi belajar sendiri aja gitu. Baik, secara mandiri Secara gitu mandiri, ya. Dari proses pengumpulan berkas sampai akhirnya lulus pendidikan itu memakan waktu berapa lama? Kalau sampai pendidikan mungkin kurang lebih 5 bulan, dan habis itu kita baru ke SPN gitu kan, baru pantogir. Baru pantogir. Berarti proses seleksinya sendiri 5 bulan. 5 bulan kurang lebih kan. Baik, itu lama sekali ya 5 bulan itu nggak singkat loh itu. Siap. Sambil menunggu mungkin deg-degan juga ya. Siap benar. Pasti perbanyak ibadah. Begitu. Siap, benar. Utama itu. Utama. Kemudian proses pendidikannya berapa lama? Berbeda. Kalau abang saya ini saya masih yang 7 bulan dan 7 bulan. Siap, Kalau yang Yunus? saya 5 bulan. 5 bulan. Oh, lebih singkat ya berarti. Siap, lebih singkat. Baik, kalau yang Alif pada saat 7 bulan kemarin yang didapatkan apa saja? 7 bulan itu kita dari awal pertama masuk langsung dapat itu kan seperti Kapolab untuk pendidikan, baju siswa gitu kan. Habis itu kita bangun pagi jam 4:30. Habis itu sholat subuh berjamaah. Habis itu lari kita balik ke barak untuk bersih-bersih. Kemudian makan pagi. Habis makan pagi kita apel. Setelah apel baru belajar ke kelas masing-masing dan habis itu kita isoma, dan tapi kalau di letting saya itu di pendidikan saya dulu harus wajib sholatnya 5 waktu dan wajib di masjid. Jadi duhur, habis duhur nanti lari siang, dan habis lari siang baru makan lanjut belajar lagi. Kalau habis itu baru asar kita ke masjid lagi, habis asar kita ke kelas lagi, terus habis kelas baru ke barak bersih-bersih, persiapan sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan malam, habis makan malam kita sholat isya. Habis sholat isya kita ada belajar malam dan setelah itu baru apel, habis apel lari dulu, habis apel baru istirahat ya. Mungkin ya kelas jam 11-12 malam lah. Baru istirahat ya. Nah, itu dia Sobat Polri itu ceritanya tuh kalau mau masuk pendidikan menjadi anggota Polri seperti itu hari-hari kegiatannya. Harus siap ya. Siap mental, siap fisik. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, Bribda Alif ini Sobat Polri sempat viral di TikTok. Bisa diceritakan nggak kepada Sobat Polri semua bagaimana hingga akhirnya bisa viral? Siap. Pertama-tama itu hasilnya cuma konten aja dan iseng-iseng buat lucu-lucuan gitu dan setelah beberapa hari taunya viral, dan itu pun juga yang ngasih tahu teman saya, dan saya gak nyangka juga dan bisa viral. Konten lucu-lucuan gitu aja kok bisa viral gitu. Kemudian kontennya itu tentang apa? Jadi kayak jadi sebelum jadi polisi itu jualan bakso gitu, dan habis itu baru daftar jadi polisi gitu, dan kayak cerita seperti anak penjual bakso jadi seorang polisi gitu aja dan baik keren. Nah, itu banyak komentarnya juga ya berarti. Siap. Baik, positif dan kontennya. Baik, awalnya dari lucu-lucuan tetapi akhirnya viral. Jadi hiburan juga. Siap. Nah, penasaran nih kalau selama pendidikan apakah ada yang hair nilainya, pelajarannya begitu, ada yang mengulang atau semuanya lulus? Kalau untuk pendidikan dulu waktu ulangan gitu dan ujian ada hair dan jadi ngulang gitu dan ngulang ujian lagi dan ngulang ujian siap. Lagi. Baik. Susah ya itu pelajarannya? Susah gampang dan harus konsentrasi ya berarti. Susah bagi yang nggak belajar. Susah bagi yang nggak belajar. Berarti kalau sudah masuk pendidikan tidak boleh disia-siakan begitu. Benar, ya. Harus belajar agar semua pelajaran yang kita dapatkan begitu bisa bermanfaat begitu. Nah, pada saat pendidikan kalau Yunus sempat pulang tidak ke rumah? Siap, ada IBL karena kan saya habis dasbara, pas itu seminggu dari habis itu selesai dari dasbara kami ke ini puasa. Jadi bulan puasa itu baru kami dikasih IBL 4 hari. Baik, berarti sempat pulang dulu ke Madura. Siap, pulang. Kalau dari Alif? Sama dan jadi setelah dasbara itu ada libur 4 hari gitu dan IBL sama kayak kalender yang
cuti bersama itu kita bisa pulang Dan. Tapi ya cuma 2 hari, sehari gitu aja Dan. Yang penting bisa pulang Siap. ya. Kalau saya dulu pada saat pendidikan COVID, jadi nggak bisa pulang, begitu. Waktunya singkat juga, begitu kan. Nah, ini banyak di luar sana Sobat Polri yang mungkin masih ingin tahu prinsip betah itu apa, bersih, kemudian transparan, akuntabel dan humanis. Itu dirasakan oleh Alif pada saat proses seleksi? Dirasakan Dan. Soalnya kita seleksi ya Dan, tes gitu. Habis seleksi langsung dipaparkan nilainya berapa, jadi langsung tahu gitu Dan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat gitu aja Dan. Berarti langsung dipaparkan Siap, gitu hasilnya langsung, semua ya. Oke, secara online. Secara online. Baik, kalau Yunus sendiri gimana? Sangat merasakan Dan. Sangat. Soalnya kan dari psikoakademik sampai jasmani saya itu sangat merasakan Dan. Nilai ya betul-betul langsung, nggak ada ditampung-tampung, nggak ada langsung nilai yang murni fair, langsung Berarti keluar. setelah Pas mengerjakan hari itu. soal tuh langsung Dan. Oke, Selesai langsung keluar nilai gitu. Langsung. Tapi itu Dan nunggu yang lain kan ribuan Dan yang daftar. Jadi Iya. ya nunggu sampai malam gitu kan, sampai ngantuk-ngantuk Ya kan, baru keluar nilainya. Ruangannya kan gantian Dan gitu. Oke, baik. Jadi pada saat Alif mendaftar, berapa peserta yang mendaftar? Kalau Polda Jatim tuh hampir 11.000 kalau nggak salah. 11.000, baik Sobat Polri, 11.000. Kemudian yang diterima berapa banyak? 711. 711. Waduh, 1.000 aja nggak sampai ya. Dari 11.000 ke 700 Siap. personel. Kemudian kalau Yunus? Kalau saya sekitar 12 ribuan. 12.000 yang daftar. diterima? Yang diterima kurang lebih 800-an. 800, oke, Siap. baik. Wow, keren sih rekan-rekan Bintara ini. Maksudnya banyak sekali saingannya, yang diterima sedikit. Siap. Itu sangat-sangat sedikit, baik. Oke, keren-keren, luar biasa. Kemudian untuk proses kelulusannya begitu, nilai semua dikumpulkan. Tadi kan kalau dari Yunus dapat penghargaan Terengginas, Siap, itu menyangka nggak? Awal sama sekali nggak nyangka Dan. Karena kan di SPN ada ujian bertahap. Baik itu secara ujian akademik atau jasmani. Jadi saya jasmani karena saya memang senang olahraga. Saya jasmani pertama itu saya keadaan tubuh sakit. Cuma saya nggak mau masuk rumkit atau masuk dokes, saya nggak mau. Karena saya memang memaksa. Saya lari, saya 4 teratas, ranking 4 teratas. Jasmani pertama. Jasmani kedua, saya kram perut. Jadi jasmani B saya kurang. Terus saya ranking 2 teratas. Jasmani terakhir baru saya teratas. Terus yang ranking 1 di sesi 1 atau sesi 2 itu turun semua Gundan. Jadi saya yang naik terus. Jadi yang bertahap terus cuma saya gitu. Jadi yang diambil saya. Saya balik dari Lajah itu tiba-tiba saya dinobatkan. Jadi Saya gak nyangka juga dipanggil Danyo gitu. Danki itu di SPN. luar biasa sekali. Kalau lari berarti berapa putaran? 8? Saya gak ngitung ini dan hitung putarannya. Cuma lari saya 3.400. 3.400, oke. 12 menit. Baik. Nah ini yang menarik. Tadi sempat mengatakan bahwa sedang sakit, kondisi Siap. tubuh tidak fit, tapi memaksakan harus lari karena nggak mau masuk room kit. Apa yang menjadi motivasi kok? Padahal badan kan sudah lemah gitu, harusnya istirahat. Tapi kenapa bisa akhirnya kuat? Siap. Ya karena saya berpikir kayak yang tadi itu. Kayaknya sakit ini cuma mental aja gitu. Oh begitu, baik. Nah Jadi ini untuk generasi strawberry di luar sana, anak-anak Gen Z yang dikit-dikit mental health. Nah siap. ini semua kalau sakit itu sebenarnya Mental aja. Mental. Oke, baik. Terus ya saya tuh demam, terus pilek, flu segala macam gitu kan. Ya. Alhamdulillah saya bawa ikut jasmani, saya bawa ikut lari. Selesai jasmani saya alhamdulillah gitu. Makin parah. Ya Tapi betul ya, sih. Sebetulnya kalau kita sakit sebetulnya harusnya istirahat ya. Siap, Cuma ini adalah keadaan khusus karena kita sedang pendidikan sehingga kita harus memberikan yang terbaik. Begitu. Jadi setelah itu saya udah mulai terbiasa walaupun sakit ya saya sakit ya nggak pernah sakit lagi. Kayaknya udah sakitnya mau masuk ke saya itu kayaknya udah malas gitu Udah males, iya, iya, karena betul. saya nggak pernah masuk ke dokes, mau diajak berobat saya nggak pernah. Betul. Kalau Alif sendiri gimana? Pernah masuk ke room kit? Belum pernah Dan, malah belum pernah sakit. Belum pernah Waktu sakit. pendidikan 7 bulan alhamdulillah nggak pernah sakit. Jadi ya kayak badannya udah siap lah Dan untuk mengikuti pendidikan gitu Dan. Keren Sobat Polri. Nah ini kita punya foto-foto
terkait kegiatan Yunus dan juga Alif. Bisa diceritakan ini. Nah, ini siapa nih? Ini saya. Ini Yunus. Siap. Ini lagi apa nih Yunus? Ini habis baru balik dari Madura, kan ada IBL yang 4 hari. Ada IBL yang 4 hari ya. Siap. Baik, selanjutnya ini siapa ini? Siap, saya Dan. Ini waktu pelantikan dan penutupan pendidikan dan. Tapi keluarga datang. Datang dan alhamdulillah. Oke, keluarga datang. Nah, ini selanjutnya siapa? Siap, ini saya dan. Ini waktu pas penobatan sama pemberian penghargaan Trengginas. Keren ya. Keren loh ini. Siap. Oke, selanjutnya ada lagi. Wah, ini sama siapa aja nih? Siap, ini saya yang kemudian. Saya ini foto satu peleton. Jadi saya nosis 024. 024 yang mana ya, tuh? masih was kurus banget itu. Yang 024 di sebelahnya 011 itu ada. Oh, baik. Ini pengasuhnya ya? Siap, pengasuh saya Ibda Soni Setiawan. Oh, baik. Keren. Kemudian nah, ini siapa? Siap, ini saya dan. Alif ini udah pakai baju dinas. Siap, sudah berdinas dan. Keren. Siap. Ini di mana ini fotonya? Di kantor dan izin. Oh, di kantor. Siap. Oke, selanjutnya. Habis. Oke. Habis nih. Nah, setelah pendidikan, kalau Yunus 5 bulan, Alif 7 bulan, Yunus langsung ditempatkan di Diftik. Siap. Menyangka nggak sebelumnya akan ditempatkan di situ? Siap, gak ada nyangka. Gak ada nyangka. Tapi Siap. tahu nggak Diftik itu apa? Awalnya saya nggak tahu dan. Yang saya tahu itu kan Bitik, Sitik, karena saya kan ke Polda cuma kan daftar. Oh, baik. Berarti gitu. hanya tahu tingkat Polda saja. Iya, tingkat Polda, nggak tahu kalau tingkat di Mabes tuh nggak ada Diftik. Siap. Saya tahunya tuh dulu Mabes tuh hanya Brimob kemudian. Oh, baik. Siap. Baik, terus. Siap. Jadi ya menurut saya ke Mabes, menurut saya tuh pikiran saya udah apa ke Brimob gitu. Kalau ke Brimob pun ya siap gitu ya. Sudah siap kemudian cuma kan ke Mabes gitu. Ya ke Brimob, tapi kok ada bacaan Diftiknya gitu kemudian. Apa di bagian TI-nya gitu kan. Oh, ternyata di pas nyampe Mabes itu, oh ternyata di Mabes luas, banyak satker gitu. Banyak satker. Ya betul. baru tahu kan ya, namanya juga saya kan nggak pernah tahu itu kemudian. Selama Oke. Kemudian akhirnya mempelajari bahwa TIK itu apa saja. Siap, gitu. Ada senior di TIK. Alhamdulillah Ada diajarin ya, berarti ya Siap, dibimbing ya, alhamdulillah. dikasih Siap. tahu ya. Berarti itu dia sobat Polri bahwa ada kakak asuh begitu, ada Siap. senior itu yang Siap. akan membimbing kita, memberitahu Siap. kita bagaimana kita bisa beradaptasi dengan dunia kepolisian begitu sama, yang baru kita hadapi begitu ya. sama tata kelola kerja juga. Tata kelola kerja juga. Diajari siap. Baik, kalau Alif begitu lulus pendidikan ditempatkan di Difkom. Siap. Awalnya tahu nggak Difkom itu apa? Nggak tahu dan. Kan kita waktu pendidikan taunya cuma kayak seperti Sabara, Reskrim, Intel, Lantas. Kan taunya cuma 4 itu aja dan. Tahu-tahu di TR itu Difkom. Apa ini? Nggak tahu dan. Tapi langsung adaptasi cepat ya mencari tahu Difkom. Ya habis apa. itu kan kita di bagian HP ya dan langsung saya googling dan oh rupanya divisi hukum akhirnya ya gitulah dan. Tahu akhirnya ya. Baik. Oke. Ini merantau ya berarti Merantau, dua-duanya. ya. Merantau. Ngekos ya di sini. Siap. Dua-duanya ini berdekatan atau jauh Beda, tempat Dan. tinggalnya? Beda, baik. Nah, ini kan banyak juga nih yang viral di TikTok. Katanya kalau anggota Polri tuh yang udah lulus nih maunya sama bidan, sama perawat. Ada kaum halode. Nah, itu gimana tuh? Kalian benar carinya bidan atau perawat gitu? Enggak dan. Enggak, Alif enggak. Sesuai hati aja dan. Kalau Sesuai hati cocok aja. ya cocoknya sama A ya A, kalau sama B ya B gitu aja dan. Nggak harus A gitu dan, nggak harus B gitu aja dan. Coba sapa dulu halo De gitu. Halo Dek. Oke. Nah, kalau dari Yunus gimana? Standarnya apa? Yang Enggak ada penting- standar. Nggak ada kemudian. Yang penting bisa menerima saya apa adanya. Terus Oke, ya, baik. baik aja orangnya, yang penting baik aja, nggak aneh-aneh. Cukup. Nggak aneh-aneh, Nggak oke. harus mereka bidan atau mereka perawat atau segala macam, enggak. Nggak ada ya. Berarti Nggak benar. Kalau kita juga kan berawal dari ya orang biasa Ya, sampai siap. sekarang pun masih orang biasa. Hanya Siap. saja kita berdinas di kepolisian, Siap. dididik begitu menjadi anggota Polri. Ya kita masih maksudnya tidak memiliki standar tinggi seperti yang orang-orang Siap. Benar. sampaikan di media sosial begitu, karena viral sekali. Waduh, ini kaum halode pasti nyarinya bidan, perawat begitu. Ternyata enggak ya Yunus dan Siap. Alif. Ini kesan-kesannya dari Yunus selama dinas di TIK seperti apa? Ya alhamdulillah sangat indah. Saya banyak dan ini dan sangat menunjang ke
ini saya gitu, maksudnya ke pengetahuan saya. Saya banyak dapat ilmu, terus saya banyak dapat pengalaman. Seperti kemarin di Diftik diadakan pelatihan apa segala macam. Kita kalau ada KTT ASEAN kita ikut operasi KTT ASEAN. Kita ngepam FR di HI atau di intinya stasiun-stasiun gitu. Tahu Jadi, ya HI seperti apa ya iya. sekarang. Jadi saya banyak pengalaman dan banyak pelajaran begitu dan setelah ditempatkan di DIFTI ini. Yang semula saya nggak ngerti ini, oh masuk ini, oh ternyata seperti ini. Di DIFTI juga kan ada mobil yang Siap. bisa membawa sinyal begitu Sinyal, ya. siap, ada. Kalau di TV mungkin namanya news gathering Siap. Satelit begitu Siap, atau apa. Itu baru tahu juga ya. Siap. Yunus di situ ternyata baru ada. Baru ada juga ternyata di Mabes ini juga ternyata DIFTI ada comment center juga di Cikeas ternyata. Ya, jadi pas awal tuh saya pikir udah tempatnya di sini aja. Oh ternyata masih ada di luar juga masih ada begitu. Siap. Kalau dari Alif gimana? Kalau pengalamannya? saya pengalaman nambah wawasan dan di divisi hukum ya bisa belajar kayak undang-undang, perpol, perkap, perpres gitu dan segala macam. Kita bisa belajar itu dan juga Nanti sambil kuliah juga? kuliah dan Sambil kuliah sekarang? siap. Di mana kuliah? saya di STIH Iblam dan Oh, jurusannya? jurusan hukum dan Hukum, luar soalnya di biasa. divisi hukum dan Iya betul, karena harus ditunjang begitu ya. Siap. Selain kita mempelajari apa yang ada di tempat kita berdinas, kita juga harus menunjang Benar, begitu kan? untuk memperbaharui pengetahuan yang ada. Siap. Kalau dari Yunus lanjut Siap. kuliah? Siap lanjut. Lanjut. Di mana? Saat ini sudah? Sebelum saya ini Belum, sih, masih nyari-nyari ya berarti. udah Oh, benar. udah kuliah justru. Ya. Oh, baik. Jurusan apa? Hukum. Hukum juga. Siap. Oh, baik. Keren. Nanti diimplementasikan di Siap. DIFTIK seperti apa ya. Siap, benar. Dan ini terakhir pesan-pesan dari Yunus dan juga Alif kepada masyarakat di luar sana terkait rekrutmen Polri dan juga semangatnya, motivasinya untuk rekan-rekan yang mungkin kurang percaya diri, takut, justru nggak tahu apa yang harus disiapkan pertama kali, bisa disampaikan oleh Yunus pertama, silakan. Siap. Kalau pesan dan kesan saya sih baik, kalau saya sama yang lain bisa, kenapa kalian tidak gitu. Jadi ya fokus belajar, fokus berlatih, itu sih kesan-kesan dari saya. Karena semua itu hanya mental. Semua itu hanya mental. Sekali lagi, quotes hari ini dari Yunus adalah semua itu hanya mental. hanya mental. Modal nekat ya. Modal Nekat, tapi harus nekat dan dipersiapkan. berani, tapi harus dipersiapkan. Padahal Yunus juga ternyata keluarganya backgroundnya adalah petani. Petani semua. Benar. Tapi alhamdulillahnya sama Allah dibukakan jalan Siap. untuk bisa menjadi anggota Polri, Siap. transparan, Transparan, akutabel dan juga akutabel. humanis semuanya. Kemudian dari Alif silakan motivasinya untuk rekan-rekan di luar sana yang ingin Siap, bergabung Dan. bersama kita. Motivasinya tetap semangat untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Polri. Siapkan apa saja yang untuk disiapkan, berlatih keras dan terus semangat gitu aja Dan. Kalau sekarang bisa dilihat ya semua persyaratannya di website Siap. penerimaan polri.go.id. Di situ bisa diakses semuanya ya. Siap, sudah diakses, sudah lebih gampang. Baik, tipsnya dari Yunus mungkin untuk rekan-rekan terkait fisik yang harus disiapkan apa saja? Oh, siap. Untuk tips dipersiapkan mulai sekarang, walaupun sekarang bulan puasa tetap harus berlatih seperti lari, sit up, push up, terus malamnya harus tetap belajar karena mau seperti apa kondisinya kita harus tetap berlatih. Mau seperti apa kekuatan kita tetap harus berlatih. Karena nyampe sana kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita di sana lemah, bisa jadi di sana kita lebih kuat. Itu aja sih Dan tipsnya. Dari Alif, silakan. Itu tips semangat berlatih, tetap berlatih meskipun bulan puasa ini perbanyak ibadah juga untuk dan tetap semangat. Gitu. Tetap semangat, itu dia. Semua hanya mental dan juga tetap semangat. Siap. Keren. Alif dan Yunus juga ini Siap. keren sekali. Siap, Padahal Dan. keluarga tidak ada yang background Siap. polisi. Siap. Percaya diri, datang dari desa hingga akhirnya mendaftar, lulus dan sekarang tiba di ibu kota Siap. Jakarta. Siap. Luar biasa sekali. Itu dia Sobat Polri, tadi perbincangan kita dengan Yunus dan juga Alif terkait rekrutmen Polri terpadu yang
betah, bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi terkait kisah-kisah inspiratif yang dapat memotivasi adik-adik semua. Ingat, percaya diri dan semuanya hanya mental. Jangan lupa untuk follow sosial media SDM Polri Today. Saya Ibda Almira Sabira, sampai jumpa dan salam presisi.